Hai, ketemu lagi sama Disti Anggra ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Aku lagi WFH hari ini teman-teman. Tadi ada tetanggaku datang sebelah rumah ngasih cherry. Ini kersennya sekarang udah enak banget. Waktu pertama kali bikin video soal cherry, tuh kita masih makan cherry yang warnanya masih merah-merah gitu ya, kemerahan. Dan sekarang udah ungu-ungu semuanya, marun gelap gini, berarti udah manis banget. Sama sekali nggak ada rasa asamnya. Aku udah ngambilin banyak banget. Ini sekilo harganya sekitar 7 euro ya. Ada yang 7, ada yang 7,5, tapi di kampung kita ini harganya 7 euro. Jadi sekitar 150 ribuan gitu kali ya, hampir. Bulan Juni ini adalah bulan yang kita nikmati hampir setiap hari beli kersen ya, beli cherry. Karena jarang dan cuman sebentar musimnya, nggak sampai sebulan udah habis, kayaknya 3 minggu, 4 minggu mungkin maksimal ya, udah nggak ada lagi. Masih adanya di supermarket yang nggak seenak kalau langsung dari pohonnya kayak tadi ini. Nah, aku ntar lagi mau jemput kalian dari sekolah, cuma mau cerita soal weekend yang lalu, dan aku akan ceritain juga gimana suasana Lebaran Idul Adha di Belanda. Karena banyak kegiatan banget dan banyak saudara ya di sini, dan di rumahnya Oma. Aku sering kan ya bolak-balik ke rumah omanya Kirana karena ada sepupunya di sana. Dia main setiap hari sama sepupu-sepupunya dari Jumat kemarin. Terus hari Minggu itu pas Idul Adha, aku ada tamu juga, temenku. Sebenarnya yang jadi teman sekarang ya, dulunya dia adalah mahasiswa aku, atau aku ngajar di IPB Jakarta ya. Jadi kalau kamu udah lama ngikutin vlog aku, pasti kamu tahu dulu itu aku pernah jadi dosen di IPB dan ngajar ilmu komunikasi. Nah, kampusnya ini ada 2, ada di Silibende, ada di Bogor, di kota Bogor, dan di Jakarta nih, di Salemba dulu. Ada satu gedung yang disewa oleh IPB untuk jadikan kampus. Nah, di situ aku dulu sempat ngajar setahun. Dan karena aku waktu itu masih baru lulus kuliah banget ya, aku S1 ngajar diploma. Anak-anaknya itu, mahasiswanya, murid-muridku itu cuman bedanya 3 tahun, 4 tahun di bawah aku ya. Jadi kita kayak temen, dan aku juga nggak mau dipanggil ibu. Sampai sekarang mereka panggil aku teteh. Sekarang udah pada gede, udah pada jadi ibu-ibu juga. Dan kita masih banyak banget yang masih keep in touch sama aku di Instagram. Waktu aku masih jadi pramugari itu, aku masih sering pulang ke Jakarta, aku selalu ketemuan sama mereka di Bogor gitu. Nah, ada beberapa yang deket banget, yang pernah aku bantuin bimbingan juga, yang sekarang udah jadi S1, S2, S3, udah gak ngerti lagi, mereka udah pada sukses lah ya, alhamdulillah. Kan bangga ya, yang namanya guru kalau muridnya sukses itu pasti selalu bangga. Nah, salah satunya adalah GG, ini namanya Anastasia Greti, tapi panggilnya GG. Nah, GG ini sekarang dia kerja di salah satu fashion brand ternama lah di Indonesia. Nah, dia kesini solo trip karena dia birthday trip, dan dia ulang tahun itu bulan Juni juga. Terus kapan tahu itu dia teks aku, dia WA aku, teh aku mau ke Belanda nih, minta tips dong kemana ya, lalala, ngobrol. Akhirnya aku bilang, oke, kalau kamu mau ke Belanda dan mau lihat nature, datanglah ke Del gitu, ke kampung kita nih, ke desa aku. Oh, mau banget. Nah, akhirnya kita janjian hari Minggu sekalian sholat Id, ketemuan di sana di tempat sholat Id. Terus pulangnya aku ajak GG jalan-jalan di Del. Nah, itu tuh tadinya mau bikin vlog banyak, mau pakai interview segala gitu, mau ngobrol sama dia, tapi nggak sempat bikin vlog karena seperti yang aku jelaskan juga nanti di vlognya, kalau lagi ngobrol itu seru banget sampai lupa bikin video. Tapi gitulah ya highlightnya. Jadi semuanya akan aku rangkum dalam satu vlog dari kegiatan kita di hari Jumat kalau nggak salah, Sabtu dan Minggu pas Idul Adha. Ini dia. Walang cahaya. Kama kayo nala. Satu ya. Hey nala. Heb je nog koud? Ya, dia kedinginan. Biasa di Bali, ini pakai shawl aku karena dia kedinginan. Padahal ini lumayan anget. Kalau ada matahari sih anget. Kalau nggak ada matahari emang lumayan dingin anginnya. Ini Kirana lagi latihan berkuda, ditemenin sama Nala. Ja. Je moet dichterbij. Zo. Oh, laat me. Gaat Kirana eigenlijk een van? Ja.
Nah sekarang dia mau lari nih. Nala nungguin nih. Kom alleen. Dit is mama. Kijk. Kijk, Kirana is aan het spelen. Hoppa, let's go. Kirana kan. Ja. Door met grote paardjes is het makkelijker. Ja. Goed zo, Kirana. Wat mijn zus altijd doet bij galopperen. Wat? Nee! Lagi lihat anak kuda. Lagi bobo. Niet storen, hè? Ik vind het hoedje aan. Lagi bobo anak kuda. Ini udah selesai Kirana sama Nala tadi. Nah, Kirana latihan kuda, Nala cuma ikutin aja. Hoi, mereka lagi ayun anak kuda. So schattig ya. Ini mamahnya. Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggra ini. Rusuh nih teman-teman. Hari Sabtu sekarang, rambutku basah tadi soalnya habis nganter Kirana naik kuda. Nala ikut, jadi aku udah 2 anak hari ini. Terus tiba-tiba hujan, jadi kita semua harus masuk ke dalam. Terus sekarang udah cerah lagi, jadi bingung nih kacamata atau enggak, karena sekarang udah cerah lagi. Begitulah ya, bulan Juni, musim panas di Belanda, tapi tetap aja banyak hujan ya. Nih, hai Kirana. Halo Nala. Hai, mereka mau makan apa sih Kirana? Makan Snoopy ya, permen. Kita mau kemana sekarang? Hei, jawab. Waar gaan we naartoe? Albert Heijn. Waar gaan we kopen? Snoopy ya? Pret. Apa? Hier Pret. staat pret. Aku mau beli masakan untuk nanti malam, bahan masakan buat nanti malam. Anak-anak udah aku janjikan boleh pilih permen ya. Ini Nala kedinginan masih. Ini latihan bawa 2 anak. Aku sekarang mau ke supermarket bawa mereka beli bahan makanan karena ntar juga malam kita mau makan malam bersama keluarga Montero ya. Semua hari ini ngumpul. Ya, ayo kita berangkat. Udah sampai rumah nih. Sekarang lagi pada makan anak-anak. Lagi pada makan. Makan apa Kirana? Nala? Makan? Tadi kita ke supermarket tuh beli jajanan. Ya makan dulu ya. Ini cuacanya mendung tapi anget. Jadi kalau di rumah kaca gini enak. Tuh Ernst lagi kerja di luar. Bikin apa sayang? Oh ya, buat peluru. Ya. Naik kuda, kita ke supermarket. Terus aku beli bahan-bahan untuk nanti malam. Kita ngumpul, mau makan nasi goreng yang gampang aja ya. Menurut aku mau beli ikan kibling biasanya kalau hari Sabtu makan. Ada tamu juga nanti, sepupunya Ernst dan Rolf. Jadi mungkin ada sekitar 8-10 orang dewasa dan anak-anak. Anak-anaknya ada berapa ya? 3, 4, 5 kalau semua datang ya. Dan sekarang aku mau makan dulu, makan siang yang gampang aja ya, makan roti. Aku nggak tahu nih mau mulangin mereka dulu mau bawa anak-anak ke rumah oma dulu untuk main di sana atau main di sini sampai datang tamunya dan sambil siapin masakan. Kalau nggak aku bisa drop pulang lagi. Gampang, ini namanya acara kebahagiaan. Jam berapa nih? Jam 4 sekarang teman-teman, jam 4 lewat 9 menit ya. Aku udah selesai masaknya. Udah jadi 1 wajan besar nih, ada fotonya. Aku nggak bikin video tadi ya karena lagi masak itu harus buru-buru dan nggak tahu. Aku tuh suka lupa gitu, kayak pengen bikin vlog kalau lagi masak ini, pengen kasih lihat bumbunya, tapi pada kenyataannya tuh kalau pas lagi masak tuh aku enjoy banget ya. Buat aku tuh masak adalah hal yang sangat terapeutik ya. Jadi apa ya, bikin relax gitu. Aku senang sama, aku hobi gitu masak dan aku ingin enjoy saat aku masak. Kadang aku emang niat gitu kalau ada resep yang pengen aku share, aku bikin vlog, aku niat gitu, beneran direncanakan. Tapi lebih seringnya itu aku masak memang pengen relax gitu. Jadi kadang aku suka lupa. Atau keseringan aku lupa bikin video. Udah jadi nasi gorengnya. Ini adalah masakan kesukaannya Ernst ya. Nasi goreng itu paling gampang, simple. Ternyata ini makanan yang kita anggap biasa banget di Indonesia, makanan yang paling gampang dicari gitu di jalan, dan kalau males masak tinggal beli. Di sini tuh spesial banget, banyak orang yang suka nasi goreng, dan sama Ernst ya. Dan aku barusan sharing juga di Instastory kalau misalnya nasi goreng itu adalah makanan yang
Aaron suka banget dan dia pakai jadi pick up line-nya waktu kenalan sama aku di pesawat dulu banget tahun 2011 ya 2011. Waktu pertama kali kita ketemu itu aku pernah bikin vlognya juga ya. Aku tanya Aaron karena dia frequent flyer, dia sering banget terbang. Dulu kan kerjaan dia itu di Doha dan dia tinggal di Dubai, jadi sering banget terbang Emirates, pesawat airline tempat aku kerja dulu. Dan ketika itu kita ketemu itu pas Aaron mau pulang ke Belanda tapi lewat Düsseldorf ya, karena dulu belum ada Amsterdam tahun 2011. Emirates cuma dari Dubai ke Düsseldorf itu di Jerman, dan dari situ ke Dale cuma 1,5 jam. Nah disitulah kita ketemu karena dia nanya ada nasi goreng nggak, dia tahu orang Indonesia. Setelah kita ngobrol sedikit dari situ kita kenalan terus jadilah sekarang seberapa tahun kemudian kita menikah gitu ya. Jadi ini adalah makan kesukaannya dia dan juga keluarganya. Jadi tadi aku masak karena jadi ada adik iparku dan anak-anaknya datang ke sini. Mereka tinggal di Bali. Adik iparku itu menikah, buat kamu yang baru nonton vlog aku, adik iparku itu adiknya Aaron ya. Dia menikah sama orang Jerman, tapi mereka tinggalnya di luar negeri terus gitu, belum pernah tinggal di Belanda kayaknya ya. Dulu mereka tinggal di Dubai, terus pindah ke Jakarta, lama di Jakarta, terus pindah ke Australia, lalu pindah ke Bali sekarang. Dan setiap summer dan winter ya, summer itu kalau liburan musim panas karena panjang, dan liburan musim dingin ya karena ada Natal dan Tahun Baru, mereka pasti pulang mudik gitu ke sini. Jadi Kirana seneng sekarang main sama sepupu-sepupunya. Niluh 9 tahun dan Nala umurnya bulan Maret dia 7 tahun. Iya benar, karena beda 7 bulan. Aku inget banget waktu aku lagi hamil itu Nala udah lahir, aku masih hamil. Aku sama Aileen sama adik iparku barengan gitu hamilnya. Mereka deket banget ya, dan emang kita nih keluarganya deket gitu. Aku sama keluargaku deket, sama keluarganya Aaron juga deket. Jadi Kirana deket sama kedua keluarga, itu yang bikin aku juga seneng ya dan nyaman. Jadi mereka sekarang main aja udah gitu kayak akrab banget dan nggak harus khawatir lagi gitu. Nah setiap kali aku tanya nih kalau mau makan apa, pasti mereka pengennya makan masakan dari aku yang temanya Indonesia gitu, padahal mereka tinggal di Indonesia tapi tetap karena di Bali itu kan juga tempat ekspat banget ya, nggak begitu asli Indonesia gitu, nggak kayak di Bogor. Kalau aku sama Ernest di Bogor tuh aku pasti makan jajan masakan Indonesia atau jajanan Indonesia yang beneran dimakan sama warga lokal gitu. Sementara mereka itu di Bali makan makanan yang buat bule makanan ekspat. Jadi memang mereka kangen sama makanan Indonesia yang asli. Mungkin lebih sering makan masakan Indonesia di sini karena aku yang masakin daripada di Bali. Aku sekarang selesai, masakan udah jadi, semua udah dikemas di kontainer lock and lock dan Tupperware. Aku sama Aaron sekarang menyusulin mereka ya, karena tadi Kirana sama Nala jalan sendiri berdua gitu. Dari sini ke rumah Oma, deket banget sih sebenarnya, dan ini juga di kampung ya, di kampung kecil. Jadi aku juga gak khawatir gitu. Kalau misalnya mereka jalan, pasti di jalan tuh kelihatan. Karena sekarang pun kalau aku lihat keluar ini kelihatan siapa yang ada di jalan. Memang ini kampung kecil, semua orang saling mengenal gitu. Hai, ketemu lagi sama Aristi Anggra ini. Ada siapa nih teman-teman? Dan Anastasia Greti. Ada Gege lagi di sini. Mau kemana kita hari ini? Tunggu, kita mau bro. Cico. Oh jadi gini ya rasanya jadi YouTuber ya? Begini rasanya. Nah teman-teman, Gege ini dari Indonesia. Dia lagi berkunjung ke sini. Lagi solo trip. Tadi kita lagi solo trip ke Eropa. Dan kita udah lama gak ketemu ya Gege, dari 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun dia gak berubah loh. Begini dong bentukannya. Gimana coba? Kamu sih berubah jadi lebih kurus. Gimana caranya? Berubah Gege, berubah. Tapi gak begitu kelihatan ya. Dan tadi pagi kita udah sholat id ketemu sama di Utrecht ya, ketemu sama teman-temanku juga. Ini ada videonya. Nih teman-teman ya, kita lagi di kenceng banget speakernya. Dan baru ada Gege, ini tamu dari Indonesia ini. Ngapain ya di sini? Sholat rame. Sholat liburan berkah ya Bun ya. Alhamdulillah ya. Ini 15 tahun deh, 15 tahun ada kali ya? Iya. 15 tahun gak ketemunya di sini loh. Iya. Sini Ibu Ismi. Sini dong. Nih Ibu Ismi tuh. Kita habis sholat itu, mukanya udah masih bersinar ya. Ini mukanya masih bersinar semua ya. Aura. Selesai sholat. Belum kontaminasi musik-musik. Nanti 5 menit lagi. Ayo kita keluar dulu. Ini lumayan tertib ya, Gea, tertib. Terus banyak pas tadi masuk dikasih kupon. Tuh, ini Kok aku dapat satu? Oh ini buat Kirana ya? Iya. Kayak ada buat makanan nih tuh. Dari buat konsumsi. Ini kita ambil terus kita pulang yuk. Karena udah nggak betah.
Nah teman-teman, kita sekarang mau ke supermarket dulu, mau beli sayuran karena nanti kita mau barbekyuan sama tamu ya. Teman-teman, Gege ini, Gege nih, Gege nih. Anastasia. Namanya Anastasia Greti tapi panggilnya Gege. Biar gampang ya, Iya. Say. Dulu ini dia mahasiswa aku loh, tapi dia juga udah jadi ibu sekarang. Mama anak dua, Say. Udah ngalahin dia di Iya, anak udah dua. nyusulin. Kata aku bilang sama Kirana, entar ketemu sama teman mama ya. Dulu sebenarnya mama pernah jadi gurunya dia. Kita bingung, gurunya berarti masih kecil dong? Enggak masih kecil. Badan gue Dia mau mama kecil juga. segini aja Dia badan mama gue. juga. Begitulah ya teman-teman ya, karena aku dulu dosen muda ya, jadi Oh. kece lah. Dosen paling kece dulu ya. Oke lah, kita sekarang berangkat dulu ya. Aku Yuk. mau memperlihatkan Gege, ini kampung kita tercinta, Dale. Kita mau ke supermarket di Geldermalsen. Yes. Yuk Dale, turis. Ini bagaikan postcard ya. Baik, Kalau postcard. zaman dulu nih postcard. Harus mampir ke The Vlinder namanya, kupu-kupu. Bikin konten. Bikin konten nih. Bikin konten. Nah, kita lihat dulu Coba lihat ceritanya nih. outfit Ini. check. Nah. Bener nggak? Ya, benar. Nah. Cus. Bener nih gini. Ya. Yuk. Udah record? Save record. Ntar kayak dikat-kat gitu. Iya dong. Ya. Oh gitu caranya. Boleh lah muter dikit. Oke. Ya. Belakangnya enggak? Gak usah. Nah. Oh gitu. Gitu Coba guys, kita lihat. bikin konten guys. Outfit check tuh namanya. Ini lagi bawa turis di tempat yang harus dikunjungi oleh Cahaya bagus kan banget. paripurna kan di sini. Paripurna, Ini paripurna. udah pas banget karena mataharinya tuh rendah. Terus di sana, so tahu totalnya arang. Hawanya juara, hawanya Enak juara ya, banget sih, fresh Masya ya, Allah, fresh alhamdulillah. air. Dan Kalian main lah ke Del, kayaknya bener nah, juga. Ini bener Duta juga. Del, Duta Del. Duta Del. Kayak kalau ke Belanda tuh kayak top of mind Amsterdam. Kayak aku udah 2 hari ke sana, Ya. begitu kesini relax. Beda kan? Beda sekali. Di Iya. sana bau genjes. Oh genjas di sana. Banyak marijuana guys di Di Amsterdam. sini fresh sekali. Maksudnya kalau ke desa-desa kecil gini tuh begini suasananya. yes, Di Belanda. relax lah, relax banget Relax. buat healing ini pas. Ya, dan beruntung tadi soalnya hujan. Pas baru berhenti Pas nih. ada matahari. Ada matahari, kita ke kacamata dulu Cakep. guys. Tuh, lihat rumputnya hijau banget. Paripurna. Hijau. Kita foto berdua dong teh. Oke, ayo kita foto berdua dulu. Yuk. Nah, nah nyampe. Oke, sudah selesai pemotretan ya. Sekarang kita akan pindah Foto sama hidrangnya. foto dengan bunga hidrangnya. Hari yang panjang banget ya teman-teman. Seperti biasa kalau aku ada tamu itu jadi lupa ngevlog dan jadi nggak bikin banyak cerita gitu ya karena saking serunya ngobrol. Sekarang Gege lagi datang pulang sama Erens. Jadi hari ini tuh kita full ngobrol dari pagi ya, dari sholat id bareng sampai di rumah, jalan-jalan bikin foto sama Gege tadi, terus makan di sini barbekyuan, dan sekarang dia pulang. Jadi teman-teman, aku seperti biasa ya, sekali lagi nggak bisa sayang banget nggak bisa bikin banyak cerita tentang kita hari ini karena kita catch up banyak banget cerita soal hidup dia, hidup aku, karena udah lama gak ketemu juga ya, 15 tahun gak ketemu, dan sekarang ketemu lagi udah jadi ibu dua-duanya. Dia udah punya 2 anak, aku cuma 1 anak, tapi kita beneran catch up dan seru banget sama Erens juga, dan karena juga sama udah bobo. Sekarang udah jam 8:30, Gege pulang ke Amsterdam di tempat dia stay, dan dia mau lanjut perjalanan solonya ke Jerman. Jadi aku akhiri dulu vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya, dan selamat Hari Raya Idul Adha buat yang merayakan. Dadah.